Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Baturjaya 1 CPR. Selamat datang dan selamat bergabung. Ibu ucapkan untuk kalian semuanya, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Ibu Ika Murtiningsih MPD. Kalian bisa memanggil Ibu Ika. Saya menempuh mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, selama pandemi ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Oleh sebab itu, anak-anak semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Amin. Selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari 5 KD pembelajaran. KD yang pertama yaitu hakikat bangsa dan negara. KD yang kedua adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan. KD yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. KD yang keempat adalah ketentuan Undang-Undang Dasar dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan KD yang kelima adalah sistem politik di Indonesia. Pertama, Ibu akan menyampaikan pemaparan materi terkait dengan hakikat bangsa dan negara. Mari kita simak bersama pemaparan materi berikut ini. KD pertama PPKN semester 1 kelas 10 yaitu hakikat terbentuknya bangsa dan negara. Di sini pengertian antara bangsa dan negara itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama. Pengertian bangsa yaitu kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu atau kumpulan manusia yang terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Di sini kita garis bawahi bahwa pengertian bangsa itu adalah kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian bangsa menurut para ahli. Di sini saya akan menyampaikan pengertian bangsa menurut Ernest Renan, Otto Bauer, Ratzel, dan Hans Kohn. Yang pertama, menurut Ernest Renan menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama, atau dengan kata lain hasrat untuk bersatu dengan kesetiakawanan yang agung. Yang kedua, menurut Otto Bauer menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib. Yang ketiga, menurut Ratzel menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Dan yang keempat, menurut Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Setelah kita mempelajari pengertian bangsa secara umum dan pengertian bangsa menurut para ahli, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu unsur-unsur terbentuknya bangsa. Unsur bangsa yang pertama yaitu suatu bangsa harus memiliki cita-cita bersama. Yang kedua, suatu bangsa itu harus memiliki sejarah hidup bersama. Yang ketiga, suatu bangsa juga harus memiliki adat budaya dan kebiasaan yang sama. Walaupun budaya di Indonesia itu beraneka ragam, maka kita harus bisa menghargai dan menghormati budaya itu. Yang keempat, menempati suatu wilayah tertentu. Dan yang kelima, terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Kita telah mempelajari mengenai bangsa. Sekarang kita pelajari mengenai negara. Apa perbedaan antara bangsa dan negara? Sebelumnya, akan Ibu sampaikan pengertian negara. Negara itu adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, di sini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bangsa itu adalah kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu. Sedangkan negara itu adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa. Di sini jelas berbeda ya, pengertian bangsa dan negara. Pengertian negara berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut George Jelinek,
menyatakan negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Yang kedua, menurut Lockman, menyatakan negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang dengan kekuasaannya bertujuan mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Yang ketiga, menurut Hegel, menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Dan yang keempat, menurut Max Effort, menyatakan negara sebagai organisasi politik. Dan yang terakhir, menurut Kranenburg, menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. Materi terakhir itu adalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif atau unsur pembentuk, dan yang kedua adalah unsur deklaratif atau unsur pelengkap. Unsur deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Jadi, suatu negara itu tidak dapat dikatakan negara apabila tidak ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, unsur konstitutif itu terbagi menjadi tiga, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur konstitutif yang pertama itu adalah rakyat. Rakyat itu apa? Rakyat itu adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Nah, di sini rakyat terbagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang lama atau bisa dikatakan lebih dari 5 tahun. Sedangkan bukan penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dapat dikatakan kurang dari 5 tahun. Unsur konstitutif yang kedua adalah wilayah. Wilayah itu adalah tempat di mana menetapnya rakyat dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, wilayah itu terbagi menjadi tiga, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Unsur konstitutif yang terakhir yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat itu adalah pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain. Demikianlah pemaparan materi mengenai pengertian bangsa dan pengertian negara serta unsur-unsur terbentuknya bangsa dan negara. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.